Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rintis Nadewi dan kita masih membahas materi pelajaran kelas 11. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang deret geometri tak hingga. Jadi kalau deret geometri tak hingga itu tidak dibatasi. Jadi nanti A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik gitu ya. Jadi sampai mana nih jumlah deretnya gitu. Nah, itu dinamakan deret geometri tak hingga. Rumusnya itu beda sama deret geometri yang minggu kemarin. Nah, dan rumusnya juga udah Ibu sampaikan di PPT, oke? Jadi kalian bisa pelajari rumusnya. Dan untuk video ini Ibu hanya membahas contoh-contoh soalnya saja. Untuk lebih jelasnya, yuk simak contoh-contoh yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Ini ada soal, deretnya ada. Kita tulis dulu deretnya ya. Ada 1/2, 1/6, 1/18, dan nah, ini menunjukkan tak hingga, berarti tidak ditutup oleh angka lain, tapi tak hingga aja gini. Nah, di sini disebut dengan deret geometrik tak hingga. Jumlahnya, untuk menentukan jumlahnya kita harus menentukan dulu apakah dia konvergen atau divergen. Dengan menentukan rasionya, kita tentukan rasionya berarti 1/6 banding 1/2, artinya 1/6 kali 2/1. Coret-coret sisa 3. 1/3. 1/3 itu kurang dari 1 ya. Ya, kalau kurang dari 1 maka ini konvergen. Kan ingat rumusnya ya, tapi R-nya dimutlakkan. Ya, jadi R-nya kalau kalian nanti dapat R-nya negatif, kalian mutlakkan, tetap dimutlakkan. Jadi R-nya tidak negatif. Sehingga kalau kurang dari 1 itu disebut konvergen. Kalau kalian menemukan rasio yang konvergen, kalian harus dilanjutkan mencari jumlah deret terhingganya dengan rumusnya itu apa sih? A 1 dikurangi R ya. A-nya itu 1/2, R-nya itu 1/3. 1/2, 1 ini pakai penolong per 1 ya, kita samakan penyebutnya. 1 kali 3 jadi 3, terus kali silang 3 kali 1 jadi 3, 1 kali 1 jadi 1. Nah, ini 1/2, 3 ambil 1 jadi 2/3. Jadi 1/2 kali 3/2. Kalau per itu kan nantinya kali, langsung dibalikin ini ya. Jadi 3/4. Nah, misalnya contoh lain, kita ketemu rasionya itu 2 itu kan lebih dari 1. Maka ini disebutnya divergen. Kalau kalian menemukan divergen, maka jumlah deretnya itu tidak usah pakai rumus yang A/1 kurang, langsung aja isinya segini. Itu untuk yang divergen. Jadi kalau untuk konvergen, kalau kalian menemukan konvergen maka gunakan rumus yang ini. Tapi kalau kalian menemukan divergen maka isinya langsung saja tak hingga. Tidak usah menghitung dengan cara ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada deret geometri, tapi yang adanya cuman jumlahnya saja. Jumlah deret tangganya itu 15. Suku pertamanya itu 18, ditanyakannya S4. Kenapa ini ada, kan tadi tentang deret geometri tak hingga itu berbeda, tapi bisa aja ya kita kan oke, sekarang dilanjutkan ke contoh berikutnya. Ini ada deret tak hingga. Jumlah deret tak hingganya itu adalah 15, sedangkan A-nya itu adalah 18. Tentukan S4-nya. Kalau kita diketahui deret tak hingga dan menentukan S4 itu dia punya rumus
Rumusnya itu adalah S hingga 1 dikurangi R pangkat N. Ini bisa kayak gini. Untuk S hingganya udah ada, kita harus cari rasionya dulu dari S hingga. Ini kan ya, A nya itu adalah 18, R nya belum ada, jadi S hingganya tadi 15, 18, 1 kurangi R. Ini kali silang ya, jadi 15, 1 kurangi R, ini 18, ini kurangi, ada yang di sini 15, ini jadi min 15 R, ini 18. Min 15 R nya simpan di kiri, 18 nya pindahin ke kanan, jadi min 15 R sama dengan 3, maka R sama dengan min 3 per 15. Kalau diperkecil jadi min 1/5. Maka rumusnya S4. S4 nya berarti S hingga 1 dikurangi R pangkat 4. S hingganya 15, 1 R pangkat 4. R pangkat 4 nya 1/5 pangkat 4. Nah, ini kan di sini aja kita lanjutin 15, 1/1/5 pangkat 4 itu 1/625. Ini 15, ini jadi 625, ini 625, ini kurang 1, 15, 625 kurang 1, 624, ini 625, ini coret-coret, sisa 3, ini 125. 3 kali ini 12, 3 kali 2 7, 3 kali 6 18 per 125. Dibagiin jadi 1, terus 4, sisanya 122. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan deret geometri entah hingga. Jadi di kendala untuk barisan yang mirip ini, kalian harus menentukan pertama ini apakah barisan. Kalau itu merupakan barisan, kalian harus tentukan, nah ini apakah barisan geometri atau aritmetika. Nah, setelah kalian bisa menentukan itu barisan aritmetika atau geometri, itu udah ada nggak masalah. Terus kalau memang di soal itu merupakan barisan geometri, kalian harus bisa menentukan apakah ini geometri yang biasa atau geometri tak hingga. Paham ya? Jadi kalian tinggal mempelajari apa sih perbedaan dari setiap barisan itu. Nah, segitu aja yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.